Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd. Allah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ikhwan fi din azakumullah. Ada yang bertanya ini. Apakah yang benar hukum membaca sholawat pada tasyahud awal dalam sholat? Para ulama berbeda pendapat hukum membaca sholawat pada tasyahud awal dalam sholat. Tapi mazhab Hambali yang saya ikuti nyata disunahkan tasyahud awal hanya bacaannya sampai kepada syahadat. Itu pendapat yang masyhur di dalam mazhab. Sedangkan salah satu riwayat dalam mazhab Hambali yang sama dengan mazhab Syafi'i, disunahkan salawat tetapi hanya sampai pada Allahumma sholli ala Muhammad. Di antara ulama mazhab Hambali yang berpendapat hal tersebut di zaman ini Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di di kitab beliau Manhajus Salikin menyebutkan tasyahud awal itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi pendapat yang masyhur hanya sampai di syahadat berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengajarkan tasyahud.
Assalamualaikum Ustaz, apakah orang yang meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat boleh didoakan saat ziarah dengan tambahan jika ia masih muslim? Dan tidak diketahui apakah orang tersebut sudah taubat atau belum. Maksudnya tambahan jika ia masih muslim itu apa? Meninggalkan sholat saat ziarah dengan tambahan jika maksudnya doanya ditambahin jika ia masih muslim. Ya Allah, ampuni dia jika dia masih muslim. Begitu ya mungkin ya. Rahmati dia jika dia masih muslim. Yang benar orang meninggalkan sholat selama hidupnya bukan muslim. Berdasarkan hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan itu adalah pendapat seluruh sahabat Nabi SAW, sebagaimana Abdullah bin Syakik mengatakan apa? Kanu la yarawna syai'an min al-a'mal al-kufur wa shalah. Para sahabat berpandangan tidak ada amal apabila ditinggalkan maka pelakunya kafir selain sholat. Sahabat ya ijma sebagaimana disebutkan ya para ulama seperti Al-Marwazi dalam Ta'dhibus Shalah ya, demikian pula Ishaq bin Ibrahim Al-Hambali atau Ishaq bin Rahawayh guru Ali Muhammad, juga disebutkan oleh Qutaibah bin Sa'id. Di ulama sekarang yang menyebutnya Syekh bin Bas bahwa para sahabat itu kata orang yang meninggal selama hidupnya dia bukan muslim ya, munafik saja di zaman Nabi SAW itu masih sholat. Munafik saja di zaman Nabi SAW itu apa? Masih sholat. Dari qaumu ila sholati qaumu kusala. Sholatnya mereka diabadikan dalam Al-Quran. Jika mereka sholat mereka ya, dari qaumu ila sholat qaumu kusala. Dan itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ya, pendapat yang masyhur dalam beliau, orang meninggalkan sholat bukan muslim. Maka apabila seorang mengetahui, maka dia bangun amalan berdasarkan apa yang dia tahu ya. Kalau malai salah kabihi ilm sama Allah Taala kullu karena anhu mas'ula ya. Kalau dia tahu bahwa orang itu selama hidupnya tidak salah, yang dia tahu orang itu selama hidupnya tidak sholat, maka ketika dia mati tidak boleh mensolatinya. Adapun orang yang lain yang tidak tahu, maka itu urusan mereka. Tapi yang sudah mengetahui, maka tidak boleh. Ya. Apalagi dia tidak tahu, dia sudah tobat atau belum tobat. Yang kufur yang meninggalkan sholat dengan bersyahadat dan mengerjakan sholat. Adapun apakah ada qadha tidak, khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah dia wajib qadha atau tidak? Allahu a'lam. Afwan Ustaz, apabila saya sedang marah kemudian terlontar ucapan cerai kepada istri saya, apakah dianggap atau tidak? Tidak, saya tidak menjawab persoalan masalah perceraian. Ya, kalau masalah perceraian jangan ditanya ke sini. Orang kalau sedang marah dia harus berusaha untuk mengendalikan emosinya. Apalagi sekedar marah sama istrinya, ya kan? Kan
Belum ada catat marah sama istrinya itu sampai seperti marah seorang mujahid di medan perang gitu kan? Nggak ada kan? Sampai tidak bisa mengendalikan apa? Emosinya, tidak mengendalikan dirinya. Oh, seorang mujahid di medan perang, ya, sampai disebut dengan tulia bibala'in syadid, ya, saking hebatnya mencari mati syahid seperti orang awam gitu. Tapi kalau orang marah sama istrinya kan nggak sampai segitu. Karenanya tidaknya mengendalikan diri, ya. Kalau sampai terluntar perbuatan tolak, ya jangan tanya sama ustaz, ya, tidak menyelesaikan masalah. Assalamualaikum Ustaz, orang tua saya sedang umroh dan ternyata belum bisa pulang. Apakah umroh lebih dari satu kali selama di sana, mumpung ada kesempatan, dan doa supaya diberi kemudahan untuk pulang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima umrohnya dan diberi kemudahan untuk pulang. Dapat mayoritas ulama terkait masalah mengulang umroh, ini mungkin korban pengumuman gitu ya. Iya, yang belum bisa pulang memang. Ya, jadi permasalahan umroh dari satu kali dalam satu kali safar. Misalkan datang di Makkah, dia sudah umroh kan? Pertama datang dia sudah tunaikan umroh, ya. 2 hari lagi capeknya hilang gitu kan? Dia umroh lagi, bulan tidak. Dia di sana satu kali safar. Mayoritas ulama ya mengatakan dibolehkan, dan itu yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Itu yang difatwakan Syekh bin Baz rahimahullah berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang beliau mengambil mikot dari Tan'im ketika haji wada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil saudara beliau Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha dalam satu safar melakukan, ya, umroh lebih dari sekali. Ya, itu yang menjadi dasar, ya, secara khusus, dalil secara khusus, ya, dan difatwakan oleh Syekh bin Baz. Ulama kan difatwakan adalah Syekh bin Baz, meskipun ada ulama yang sebagian ulama yang lain yang mengatakan syariatkan tidak disunahkan, tapi yang benar disunahkan. Ada dalilnya dan ada para ulamanya. Pendapat mayoritas ulama, pendapat mayoritas ulama, ya, sehingga dia keluar dari, ya, menurut pendapat jumhur, menurut pendapat mayoritas, dia tinggal di Mekah, dia standby di Mekah, dia keluar ke Adna Al-Hil, ya, ke tanah halal yang paling dekat di Tan'im atau di Ji'ronah, paling dekat. Dia pergi ke sana, kemudian ihram dari sana, bertalbiyah untuk labbaik umratan, ya, umratan, kemudian melaksanakan umroh lagi, hal itu dibolehkan, ya. Wallahu a'lam. Lama sudah, ya kan? Belum saya jawab itu masalah apa benar, ya, karena saya mencari pembahasan masalah itu, ya, baru ketemu apa benar Ibnu Taimiyah mempersatukan antara Hanabilah, yakni Ahlus Sunnah, dengan Asy'ariyah. Apa benar Ibnu Taimiyah mempersatukan, mendamaikan antara Ahlus Sunnah Hambal dengan Asy'ariyah di masanya? Itu pertanyaan dalam, ya, pertanyaan sudah lama dan baru ketemu
bahasan tentang masalah itu, ya. Tapi yang setelah kita baca penjelasan Ibnu Taimiyah dalam masalah itu, yang perlu dipahami bahwa yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah itu orang Asy'ariyah, mereka kembali kepada akidah yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab Al-Ibanah. Kalau mereka kembali kepada kitab Al-Ibanah, artinya rujuk, ya, taubat dan meninggalkan bid'ah-bid'ah mereka, bid'ah-bid'ah tajahum, bid'ah-bid'ah ta'til terhadap sifat-sifat Allah, mereka tinggal tulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, maka mungkin untuk bersatu dengan Hanabilah, dengan Ahlus Sunnah, ya, karena Abul Hasan Al-Asy'ari ketika selesai menulis Al-Ibanah, ngaku dirinya menjadi pengikut mazhab Hambali yang di dalam masalah akidah, ya, masalah akidah. Adapun kalau belum bertobat, maka tidak. Ya, kan Syekhul Islam mengutip ucapan para ulama yang mengatakan Mu'tazilah, makhanith falsafah wal Asy'ariyah, makhanith Jahmiyah, demikian Yahya bin Ammar rahimahullah yang tahun 420-an Hijriah mengatakan apa? Al-Mu'tazilah, ya, Al-Mu'tazilah apa Al-Asy'ariyah inathu Jahmiyah, Al-Asy'ariyah inathu Jahmiyah. Asy'ariyah itu, ya, oleh para ulama disebut sebagai bancinya Mu'tazilah, karena disebut sebagai para betinanya Jahmiyah. Disebut apa? Jahmiyah. Adapun kalau mereka belum bertobat, maka Ibnu Taimiyah tidak mempersatukan antara Asy'ariyah dengan Ahlus Sunnah, tidak. Ya. Oleh karenanya kitab Al-Istighatsah ketika beliau menobatkan lebih dahulu, ya, sebagian pasukan saat itu yang masih berada di atas bid'ah-bid'ah kalamiyah, yakni Asy'ariyah dan yang lainnya. Ya. Pernah kita baca, ya, di kitab Al-Istighatsah. Jangan sekedar Asy'ariyah dan Hanabilah, ingin mempersatukan seluruh kaum muslimin, tapi di atas apa? Di atas akidah yang benar, di atas akidah yang benar. Makanya mereka taubat dulu kepada mazhab Ahlus Sunnah yang ditulis oleh, ya, yang ditulis apa? Yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, kitab Al-Ibanah. Ya. Pertanyaan baru masuk. Benar tidak yang saya lakukan? Membantu orang sakit tayamum. Dia bisa mandi, tetapi kalau wudu tangan kirinya nggak bisa karena ada infusnya. Apa ana wudu saja? Kalau tayamum itu kalau udah sembuh wajib qada. Syukur. Sama dia masih sama, berarti jawab bisa apa? Bisa berwudu kalau tayamum. Ya, diwudukan. Ya, diwudu. Tidak boleh, ya. Taib Allah.
Kita berikan kesempatan pertanyaan-pertanyaan. Yang punya pertanyaan, kalau tidak ingat itu bisa di grup apa? Grup lain ya, di grup lain. Ya, kan yang tanya yang lewat. Dalail masail kita tauhid sampai di bab yang ke-13. Sampai bab ke-13. Tentang bab nadar ya. Oh ya, karena ada yang tanya tentang hukum nadaran yang dipraktekkan atau diamalkan oleh sebagian penduduk-penduduk di desa-desa. Kalau mereka panen ya, mereka nadarkan sebagiannya untuk sedekah. Kalau itu sekedar nadar lillah ya, kalau nadarnya lillah, nadaran lillah, maka wajib tunaikan sedekah itu ketaatan, maka wajib ditunaikan sedekah kepada orang-orang fakir miskin ya, wajib tunaikan kalau itu lillah. Atau jin ya, yang dianggap sebagai penunggu desa, jin sebagai jin apa, jin pertanian sawah itu definisi haram untuk ditunaikan, nazar syirik, harus bertobat ya. Jadi kalau nadarnya lillah wajib itu. Pertanyaan yang kemarin yang masuk setelah ya di share rekaman nazar. Bab yang termasuk syirikan yang syirik akbar. Al-isti'adzatu mohon perlindungan dari kejahatan makhluk bi ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon perlindungan dari virus corona kepada ya, jin penunggu kampung ya, termasuk syirik akbar ya. Di sini akan dibawakan dalilnya dan penjelasannya ya. Dibaca dulu, dibaca dulu. Bab termasuk syirik akbar, isti'adzah atau meminta perlindungan kepada selain Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Surah Jin ayat 6. Qala binti Hakim menentukan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bika bi kalimatillahi tammah hatta yarhala min manzilihi." Barang siapa singgah di Allah, aku berlindung dengan kalimat atau kalam Allah yang kesehatan makhluk yang diciptakan, maka tidak ada sesuatu yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempatmu. Hadis riwayat Muslim. Ini masail ada sejumlah pelajaran. Isti'adzah itu kalau dalam bahasa Arab a'udzu, pakai ucapan apa? A'udzu. Seperti misalkan dia minta kepada Allah, maka dia katakan a'udzubillah. Ya, oleh karenanya bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim disebut bacaan apa? Isti'adzah.
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Orang-orang Arab begitu, ya. Mereka katakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaikum. Aku berlindung jin penguasa tempat ini. Ya, ya seperti kalau orang lewat satu tempat, ya, bilang apa? Mbak, cucu mau lewat, jangan ada yang ganggu, ya. Mau masuk tempat, ya, minta perlindungan dulu kepada penjaganya, minta perlindungan kepada penjaga, ya, tempat tersebut dari kalangan jin, ya, dari kalangan jin ataupun kalangan iblis, kalangan makhluk, ya. Itu yang dimaksud pembahasan ini. Fi masail dan sejumlah pelajaran. Al-ula yang pertama, kana rijalun minal insi ya'udzu. Ayat ini sudah dibaca terjemahannya. An-rajul jahiliyah karena itu kafal. Orang jahiliyah kebiasaan mereka dulu kalau sedang melakukan safar perjalanan kemudian nginap di satu tempat, ya, jangan kayak sekarang nginap di guest house, di apa, ya, hotel. Dah dulu ya enggak ada kan. Ya sampai sekarang susah di daerah kalau melakukan perjalanan di padang pasir mau cari penginapan susah. Yang nginapnya di apa? Di sembarang tempat. Ya. Ngecamp kalau bahasanya, ya, ngecamp di sembarang tempat, ya, bawa tenda. Orang jahiliyah kebiasaan mereka tuh kalau sedang safar kemudian nginap di satu tempat, ya, kafal, kata dia, khawatir. Ista'adha bikabiril jin. Maka dia minta perlindungan kepada, ya, jin yang dianggap sebagai, diyakini sebagai penguasa tempat itu. Min sufahai qaumi. Minta perlindungan kepada besar jin dari kejahatan anak buahnya yang jahil, supaya enggak diganggu. Jadi itu adalah apa? Termasuk ibadahnya orang jahiliyah. Sekedar apa tadi? Isti'adzah. Ya. Saya berlindung kepada jin penguasa tempat ini dari kejahatan anak buahnya, kejahilan anak buahnya. Itu sudah apa? Syirik akbar. Yang disebut dengan isti'adzah, karena isti'adzah itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an. Ya, diperintahkan supaya apa? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan itu ibadah. Apabila dia minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari ghaibin, dari makhluk-makhluk yang gaib tadi, maka itu perbuatan syirik. Kalau diikuti dengan praktek-praktek syirik yang lainnya, maka syirik di atas syirik. Ya, diikuti dengan memberikan apa? Persembahan, lempar duit, yang lempar koin, ya, pakai apa? Pakai kain, ya, motif papan catur, ya. Maka itu syirik di atas syirik. Itu syirik di atas syirik. Waliyadzubillah. Falamma orang jahiliyah kebiasaan seperti itu. Karena jin kan bisa melihat manusia. Fa innahu yarahu wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Mereka ngelihat kita, mereka ngelihat kita, kita ngelihat mereka.
Ya. Ketika jin melihat orang jahiliyah punya kebiasaan seperti itu, zaduhum khaufan, maka manusia pun bertambah takut dan bertambah dosa. Sedangkan jinnya bertambah besar kepala. Ya. Ini tafsir disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Ya, ini tafsir disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, terutama tafsir yang ma'thur. Tafsir lainnya. Tafsir Jarir, Baghawi dan yang lain. Musyahid min ayat. Pelajaran utama dari ayat ini, ana hadza mimma kanu ya'budu fi syirki qabla Islam. Bahwa ini sebelum mereka tobat masuk Islam. Sebelum orang jahiliyah itu tobat masuk Islam, di antara kesyirikan mereka ini. Ya. Minta perlindungan kepada jin dari kejahatan makhluk. Atsaniyatu, pelajaran yang kedua, kaunuhum yasuki, itu termasuk syirik. Ya, maksudnya syirik akbar. Maksudnya syirik akbar. Apa itu syirik akbar? Doa mohon perlindungan itu ibadah. Amarallahu bi ikhlas. Allah perintahkan sebagaimana lain, Allah katakan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara ayat-ayat yang menyebutkan perintah untuk beristiadah hanya kepada Allah, doa mohon perlindungan hanya kepada Allah. Ya, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah innahu samiun alim. Dan jika setan memberikan godaan kepadamu dengan sebuah godaan, fasta'id billah fil amr, fasta'id billah, maka berdoalah minta perlindungan kepada Allah. Innahu samiun alim. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi setiap yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah apa? Ibadah. Allah perintahkan Nabi SAW dan umatnya agar minta perlindungan, ya, berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika digoda oleh setan. Ya. Jadi dalil bahwanya isti'adzah, doa mohon perlindungan itu ibadah. Maka sudah dipastikan, sudah dibuktikan, didalilkan bahwa itu ibadah, berarti falamma sarafuha ilal jin, kalau berdoa mohon perlindungan itu ditujukan kepada Allah, kepada jin, dzalika syirkan, maka sara dzalika syirkan, maka itu menjadi apa? Syirik akbar. Jadi syirik akbar. Batil yang mengatakan, sebagian orang mengatakan kalau sekedar mengucap saja, tidak. Sekedar mengucap saja itu syirik kecil. Syirik asghar kalau sekedar mengucap saja. Sekedar mengatakan, ya, aku mohon perlindungan dari, ya, diganggu anak baik, simbah, ya, cucu mau lewat. Kalau sekedar omongan, syirik asghar katanya. Tapi kalau diyakini dalam hati bahwa jin itu mampu memberikan perlindungan, baru syirik akbar, batil itu. Batil.
Ya. Karena yang pertama isti'adzah, doa mohon perlindungan itu ibadah. Isti'adzah itu sebuah ibadah. Yakini enggak yakini itu sebuah ibadah. Kalau dia berikan kepada selain Allah maka itu namanya syirik akbar. Ya. Bagaimana Syekh Muhammad mengatakan apa? Faman rafa min hasya'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Wa dalilu qaulu ta'ala wa may yad'u ma'a Allahi la burhana lahu bihi fa inna ma sabu inda rabbina la yuflihul kafirun. Innahu la yuflihul kafir. Ya. Jadi itu ucapan yang batil. Bisa-bisanya sampai ada orang mengatakan kalau ditang syirik asghar dan mengucapkan kecuali jadi syirik akbar kalau diyakini dalam hati hukum asalnya berarti syirik asghar. Ya, hukum asalnya berarti syirik akbar sampai diketahui niat dalam hatinya. Nah, tidak. Salah satu yang ketiga, jadi untuk menetapkan satu perbuatan itu syirik. Yang pertama adalah tetapkan dulu itu adalah apa? Ibadah. Ya, tetapkan dulu itu ibadah. Dalilnya apa itu ibadah? Kalau sudah diketahui itu ibadah, kemudian berikan pada selain Allah, baru itu namanya syirik. Salah satu yang ketiga. Jalan ketiga, al-istidlalu ala dzalika bil hadis. Berdalil dengan hadis bahwa doa mohon perlindungan kepada selain Allah, kepada makhluk itu syirik. Berdalil dengan hadis. Jadi hadis siapa? Qaulah bintu Hakim. Ya. Li'anna ulama'a, karena para ulama istadilluna bihi, berdalil dengan hadis Khawlah ini ala anna kalimatillah ghairu makhluqatin, bahwa kalimat-kalimat Allah. Nabi kan mengajarkan apa tadi? Mana zalaman zila, barang siapa yang singgah di satu tempat, faqala, kemudian dia membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimat-Mu ya Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluk ciptaan. Menunjukkan bahwa kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Ya. Itu bukan makhluk. Kalau para ulama mengatakan li'an si'at bil makhluk syirkun, karena berdoa mohon syirik. Mungkin Nabi SAW mengajar kepada wala ya'murukum an tatul malaikata wa nabiyina wa ya'murukum bil kufri ba'da muslimun. Enggak mustahil, enggak mungkin seorang nabi menyuruh umatnya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepada malaikat atau para nabi ataupun selain mereka. Ya'murukum bil kufri ba'da muslimun. Apa mungkin ada nabi menyuruh umatnya untuk kafir setelah Islam? Tidak mungkin. Nabi SAW mengajarkan supaya membaca doa permohonan perlindungan, a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Mohon perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Menunjukkan kalimat Allah bukan makhluk. Karena isti'adzah, doa mohon perlindungan kepada makhluk itu syirik. Nabi tidak mungkin mengajarkan kesyirikan. Ya Imam Ahmad wa ghairuh, bahwa Imam Ahmad dan yang lainnya istadallu bi hadzal hadis, berdalil dengan hadis ala anna ghairu makhluqin, bahwa Al-Qur'an yang merupakan kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam ila isti'adzah bihi. Dalilnya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya agar berdoa mohon perlindungan ya kepada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyebutkan keutamaan berdoa mohon perlindungan pada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala.
Walau kana makhluqan, seandainya kalimat-kalimat Allah itu makhluk, Al-Qur'an makhluk, lam yursyid ila dzalik, lam ya'mur bihi. Nabi tidak akan mengajari umatnya, bahkan tidak akan menyuruh umatnya untuk melakukan hal tersebut, membaca doa tadi. Nanti ada bil makhluk syirkun, karena berdoa mau perlindungan kepada makhluk itu apa? Syirik. Tidak mungkin Nabi menyuruh ya umatnya berbuat kesyirikan. Jadi ini dalil dari sunnah, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim, hadis Allah yang menunjukkan bahwa perlindungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala itu masuk kategori syirik, masuk kategori syirik. Yakini atau enggak dia yakini? Ya. Ar-Rabi'atu yang keempat, pelajaran yang keempat, atau fadilah doa ini meskipun ringkas tapi memiliki apa? Fadilah yang besar. Ai liqaul lam yadurruhu syai' yarhala bil manzilihi dzalik. Dan mengatakan apa keutamanya? Ya, lam yadurruhu syai'un, tidak sesuatu apa tersebut. Ya, oleh karenanya harus dihafal. Ya, ringkas saja kalimat tamatin syarri makhluk. Sehingga di tempat mana saja baca doa itu. Sehingga di tempat mana saja baca doa itu. Ya, keutamanya besar. Ya. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, bagaimana kadang masih ada orang yang sudah baca tapi masih apa? Masih kena ya nak mador, masih kena gangguan dan sebagainya. Kok bisa? Ya, sudah baca ini padahal. Ya. Ini namanya wa'd, janji. Ya fadilah. Keutamaan satu amal dan sebagaimana ancaman. Ya, dia akan terwujud apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya ya tidak terpenuhi. Syarat-syarat terpenuhi, bebas dari penghalang-penghalangnya. Baru namanya fadilah ataupun janji itu dari Allah ataupun Rasulnya itu ya terwujud. Ya, Allahu la yukhlifu al-mi'ad. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, yang terakhir, anna syai' yahsul bihi manfa'ah dunyawiyah. Ya. Satu perbuatan menghasilkan keuntungan duniawi. Satu perbuatan menghasilkan keuntungan duniawi. Mika fi syarrin, entah itu menghalangi dan mencegahnya dari tertimpa keburukan, ujal binaf, atau dia mendapatkan keuntungan kebaikan, la yadullu ala annahu laisa minasyirki, tidak mesti menunjukkan bahwa perbuatan itu bukan syirik. Ini kaidah yang penting, karena ya, para pembela musyrikin ya, di antara dalih mereka, syubhat mereka ini, kalau berdoa minta kepada wali si fulan ini syirik, bagaimana bisa itu banyak orang yang sembuh berdoa minta sama wali ini sakit? Ya. Kalau menyembelih kambing untuk apa? Persembahan kepada jin penunggu kampung ini syirik. Bagaimana bisa kita selama ini menyembelih aman, begitu enggak menyembelih mana? Kalau minta pesugihan kepada apa? Pesugihan kepada apa? Minta pesugihan kepada Bung Willis, itu syirik, karena itu minta pesugihan kepada jin. Dan Allah firmankan, "Wabtaghu rizqa wudu." Ya.
Kenapa itu banyak yang berhasil itu? Minta pesugihan kepada penulis itu. Ya. Kalau minta warisan kepada dukun itu syirik. Kenapa itu banyak pedagang-pedagang itu yang sukses? Ya. Maka kata Syekh Muhammad ya, di surah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtidha Shiratal Mustaqim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtidha Shiratal Mustaqim. Dan juga di Qaidah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah. Satu perbuatan itu mendatangkan keselamatan atau keuntungan duniawi, materi. Ya, apa tadi? Bahwa perbuatan itu mesti bukan syirik. Karena hukum satu perbuatan itu syirik bukan syirik itu berdasarkan apa? Dalil Quran dan Sunnah. Kita menetapkan satu perbuatan itu syirik atau bukan syirik wahyu berdasarkan syariat. Tidak boleh. Ya, berdasarkan pengalaman aja. Berdasarkan pengalaman. Tidak boleh. Ya. Jadi berdasarkan syariat. Ketika perbuatan itu dinyatakan oleh syariat syirik, walaupun mendatangkan keuntungan duniawi, maka tetap saja namanya apa? Syirik. Ketika satu perbuatan itu divonis syirik, kekuatan walaupun mendatangkan keselamatan dari sakit semisalnya, tetap aja namanya syirik. Tetapi satu kaidah Ibnu Taimiyah menyebut bahwa di Iqtidha disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan yang haram masuk di dalamnya syirik. Ya, misal doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada kuburan dan sebagainya. Ya. Seandainya pun itu mendatangkan atau seandainya pun itu dikabulkan, seandainya pun itu terkabulkan doanya, itu hanyalah dalam perkara-perkara duniawi yang sepele. Tidak pernah yang namanya perbuatan yang haram atau syirik seperti berdoa kepada jin, berdoa kepada kuburan dan semisalnya, ya itu dikabulkan untuk perkara-perkara yang besar, ya untuk perkara-perkara yang besar seperti ya ketika terjadi bencana yang meluas, ketika terjadi bencana yang meluas di mana-mana, ya berdoa kepada selain Allah SWT saat itu tidak bermanfaat. Sampai pun orang musyrik jahiliyah mengakui itu. Ayatakum natakum adzabullah tatkumus sa'atu. Aghar Allah tad'un, ba iyyahu tad'un, fa tad'un ilaihi wa tansawna ma tusyrik. Bagaimana kalau tiba-tiba datang bencana besar-besaran atau kiamat? Apa kalian berdoa kepada selain Allah? Tidak. Tapi kalian berdoa hanya kepada Allah dan kalian akan lalai, lupa dari sembahan di Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengabulkan doa kalian, menyelamatkan kalian dari bencana itu kalau doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak efek. Perkebunan enggak ngefek. Ya. Persedekatan kepada itu enggak efek. Ya walaupun itu 1000 ekor kambing, kotaku 1000 ekor kambing, lalu selatan dari bencana dan sebagainya dulu pernah kan? Enggak efek itu kalau bencana yang besar. Itu yang dikabulkan perkara yang sepele-sepele. Ya. Terlalu lama menjomblo, enggak berjodoh, itu mungkin. Ya. Sakit, ya. Stroke, sembuh, mungkin kecil ya, sepele, perkara sepele. Perkara yang sepele. Ya, miskin, ya, penghasilannya ya sedikit sekali, penghasilannya setiap bulannya 5 juta, 10 juta, sepele itu perkara sepele, mungkin untuk terkabulkan. Kalau perkara yang besar, bencana yang besar dan sebagainya, Allah katakan tidak. Dijelaskan oleh Syekhul Islam di mana? Itu. Jadi satu perbuatan itu berdampak, ya, apa namanya tadi, menghasilkan
keuntungan duniawi atau keselamatan dari keburukan dunia yang ringan-ringan, yang sepele-sepele, ya, itu tidak berarti menunjukkan bahwa perbuatan itu sama sekali bukan syirik. Selama ditafsirkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan ijma'nya para ulama, apa? Fahisyah dan mungkar. Kenapa itu orang sholat saja korupsi, yang korupsi orang yang sholat, ya, yang begal di jalan dia juga sholat, yang sandal masjid dia juga sholat. Katanya berarti sholat itu bukan ibadah. Bisa bilang begitu? Tidak. Ya. Selama syariat menyebut itu sebagai ibadah, ya, ada dampak atau enggak ada dampak, rasakan secara langsung, tetap aja disebut apa? Ibadah. Wallahu a'lam. Ya, jadi anahum idza ista'adu bi kabiril jin salimu min syarri fa hadhihi al manfa'ah. Orang-orang jahiliyah dulu ketika berdoa memperlindungan kepada jin, kepada tokoh jin, ya, pembesarnya jin, mereka selamat, tidak ada yang mengganggu mereka. Ya, ini namanya manfaat, keuntungan duniawi. Walakin mithla hadzal yadullu ala jawazi. Tetapi itu bukan berarti bahwa berdoa mohon perlindungan kepada jin itu diperbolehkan. Mana ulai sama syirik, dawas itu bukan syirik, tidak sama sekali. Bal yukhadh dzalika min adillah syar'a. Tetapi ya, vonis satu perbuatan itu syirik atau bukan, itu berdasarkan apa? Syariat. Berdasarkan syariat. Qad dalat ala annahu syirkun. Syariat telah menunjukkan bahwa berdoa mohon perlindungan kepada selain Allah, kepada makhluk, itu adalah syirik, menyekutukan Allah ibadah. Fa in qudira ana fi manfa'ah seandainya, ya, ada dampak positifnya, ada keuntungan duniawinya yang sepele, bukan berarti kemudian itu boleh dilakukan. Ya, li'anna fasid adhafu dzalik. Karena dampak buruknya jauh lebih besar, jauh lebih banyak dengan dampak positif keuntungan duniawi yang sepele itu. Perbuatan syirik kan dampak buruknya besar sekali, ya. Banyak, lebih banyak dampak buruknya. Ya. Banyak dampak buruknya. Wassalamualaikum. Insyaallah begitu yang kali ini. Ya, ada pertanyaan? Karena kalau saya yang pelaku syiriknya tapi ada pun yang tidak tahu anaknya itu punya kayak menjaga itu status anaknya itu syirik. Kalau dia tidak melakukan syirik, tidak. Ya, kalau keturunannya tidak melakukan syirik, dia tidak. Ya. Ya, tidak boleh dia melakukan syirik kepada penjaganya itu, minta tolong, kemudian minta kekayaan kepada dia, minta pesugihan dan sebagainya, minta perlindungan kepada dia. Ya. Selama dia tidak melakukan kesyirikan, ya, maka dia tidak musyrik, bukan musyrik. Bukan pula melakukan syirik. Ya. Oleh karena kalau ada kasus-kasus seperti itu, harus bertaubat dengan taubat nasuha, keturunannya, dengan taubat nasuha dan ruqyah. Dilakukan ruqyah. Ya, dilakukan ruqyah. Dan biasanya kalau keturunannya itu melakukan ibadah atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan pergi dengan sendirinya. Mereka akan pergi dengan sendirinya. Ya. Jin kafir, ya, jadi apa? Kakinya orang. Jadi tidak disebut selama tidak melakukan syirik, ya, tidak bersyirik. Ya. Wallahu a'lam. Cukup ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang tentang bahasa istighfar. Allah taala alam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.